Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Guru Ruang Belajar Bersama. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi apa itu perbedaan gambar dan vektor dan apa itu perbedaan gambar raster. Langsung saja kita pelajari materinya. Dalam dunia desain grafis, kita wajib mengenal apa itu gambar vektor dan gambar raster. Sebenarnya, kedua-duanya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah gambar vektor dan gambar raster terdiri dari beberapa kumpulan unsur grafis, antara lain terdiri dari titik, garis, pola, dan warna. Namun, yang membedakan antara gambar vektor dan gambar raster adalah hasil resolusi gambarnya. Nah, untuk gambar vektor tidak memiliki resolusi. Jadi ketika gambar kita zoom sampai batas maksimal, dia akan tetap utuh. Sedangkan gambar raster atau sering kita sebut dengan gambar bitmaps, dia memiliki batas resolusi. Apabila kita menggunakan resolusi yang tinggi, gambar tidak terlihat pecah. Namun apabila memiliki resolusi yang rendah, gambar akan terlihat pecah-pecah. Sebenarnya apabila kita melihat gambar raster terlihat pecah, itu sebenarnya bukan karena gambarnya pecah atau memang tidak jelas. Namun resolusi gambar rasternya itu sedikit atau bisa dikatakan resolusinya sangat kecil. Resolusi adalah gabungan dari beberapa piksel warna. Nah, piksel itu apa sih? Piksel itu maksudnya ketika kita melakukan proses zoom gambar sampai batas maksimal, maka akan terlihat beberapa kotak-kotak warna. Nah, kotak warna itulah yang disebut dengan piksel. Selain itu juga, untuk gambar vektor dan gambar raster, yang membedakannya adalah penggunaan aplikasinya. Jadi, teman-teman harus bisa lebih tepat dalam pemilihan aplikasinya. Misalkan, ketika kita ingin mengolah gambar vektor, kita menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor. Contoh aplikasinya adalah CorelDRAW, kemudian Adobe Illustrator. Sehingga, jangan sampai kita mengolah gambar vektor menggunakan aplikasi pengolah raster. Sedangkan pengolah gambar raster itu kita bisa menggunakan aplikasi biasanya GIMP, kemudian Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, dan segala macamnya. Masih banyak lagi software yang bisa mensupport untuk pengolah gambar raster. Perlu teman-teman ketahui juga, gambar vektor dihasilkan dari seorang kreator memang membuat hasilnya di aplikasi pengolah gambar vektor dengan memasukkan beberapa unsur-unsur grafis. Misalkan menggabungkan dari beberapa titik, pola, teks, dan warna. Dijadikan satu menjadi sebuah hasil karya berupa logo. Namun, untuk pengolah gambar raster, itu bisa terdapat dari beberapa sumber, antara lain dari hasil proses scanning, jadi sebuah gambar. Kemudian dari kamera digital, itu jadi sebuah foto. Nah, itulah perbedaan yang sangat mendasar antara gambar vektor dan gambar raster. Selain itu juga, hasil ketika dicetak, gambar vektor akan lebih terlihat detail dan lebih tajam karena tidak memiliki resolusi. Jadi ketika kita membuat desain kartu nama menggunakan pengolah gambar vektor, teks yang kecil, ukuran yang kecil itu akan lebih terbaca dibandingkan dengan kita mengolah kartu nama dengan pengolah gambar raster. Misalkan gini, teman-teman mendesain kartu nama itu dengan menggunakan aplikasi Photoshop, yang satunya mendesain kartu nama dengan aplikasi CorelDRAW atau Illustrator. Dengan ukuran yang sama, ketika dicetak, pasti hasil dari editing menggunakan aplikasi Adobe Photoshop akan lebih terlihat pecah dibandingkan dengan menggunakan software atau aplikasi Adobe Illustrator maupun CorelDRAW. Disitulah perbedaan yang sangat mendasar antara gambar vektor maupun gambar raster. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman apabila ingin membuat sebuah karya grafis berupa desain logo, desain poster, desain banner, baliho, dan lain sebagainya, itu harus menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor. Dan kemudian apabila teman-teman ingin mengedit gambar, mengedit foto supaya foto terlihat lebih cantik, lebih terang, dan bisa diatur dengan memberikan efek-efek khusus, itu harus menggunakan aplikasi pengolah gambar raster.
misalkan menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi harus tepat penggunaan softwarenya ya. Itu saja pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.